Oke, Mas Egi Raf nih Hey, ada. Hey, hey. kurang seru harusnya. Intronya Hey. intro biasa. Hey. Soalnya nggak terbiasa bersuara kencang. Oh, biasanya yang lembut-lembut Nah, gitu. suaraku kan ibarat musik itu yang Oh, slow-slow oke. gitu. Gak ada hubungannya, Mas. Gak ada hubungannya. Oke, Mas Egi Raf. Ya. Saya tahunya Mas Egi Raf ini adalah salah satu pemerhati budaya. Masih Wah. muda. Kok masih muda mau memperhatikan budaya? Nggak ada yang bisa diperhatiin lainnya, Mas, selain budaya, Mas. Kenapa mau jadi pemerhati budaya? Masih muda loh, Mas. Karena begini, generasi muda saat ini itu sudah banyak yang berkecimpung di dunia misalkan olahraga. Mereka itu banyak. Terus di dunia kesenian seperti musik, terus teater dan lain sebagainya itu banyak. Tapi jarang sekali anak muda yang mau berkecimpung di dunia kebudayaan. Maksudnya yang ke dunia yang lebih ke cagar budayanya. Mungkin kalau misalkan kebudayaan banyak ya, tari itu kan banyak. Tapi kalau untuk melestarikan situs-situs kebudayaan itu ya terbilang sangat minim. Berangkat dari situ, terus kemudian saya juga melihat di sekitar saya, khususnya di tempat tinggal saya itu kan ada situs kebudayaan, yaitu Keraton Kartasura, itu keraton peninggalan kerajaan Mataram Islam. Nah di situ itu kayak kurang diperhatikan. Terus kayak ya mohon maaf kayak anak mudanya itu hampir sebagian besar itu enggak peduli. Tapi bagusnya sih untuk saat ini banyak yang udah mulai berkecimpung di dunia pelestarian seperti Tapi itu. sebenarnya kalau misalkan kita ngomong budaya ya, Mas ya. Hah? Memang kalau Indonesia kan ngomong budaya banyak. Nah, Hmm? apakah Mas Egi itu salah satunya pemerhati budaya hanya sekedar budaya untuk Jawa Tengah Hah? atau Sukoharjo atau Kartosuro atau memang budaya-budaya yang lain yang Mas Egi perhatikan? Iya benar, kebudayaan itu di Indonesia itu sangat-sangat beragam. Nah, misalkan saya mau memperhatikan budaya-budaya di luar ruang lingkup saya itu kayak ada keterbatasan gitu loh. Mungkin saya nggak punya akses. Terus kayak misalkan pemahamannya pun saya juga banyak yang nggak paham. Makanya ya untuk saat ini saya lebih memperhatikan apa yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Dari nggak menutup kemungkinan berawal dari yang di sekitar kita nanti bisa ke depannya mungkin ke tempat lain, ke daerah lain begitu sih. Bentar. Ini dari tadi ngomong baru pertama aja udah berat. Kita santai-santai dulu Mas Egi, yang Siap, kalem dulu siap. aja. Lihat dari penampilan kayak Ki Joko Bodo kan. Tapi sekarang si Ki Joko Bodo udah potong rambut. Oh iya. Tapi by the way itu Ki Joko Bodo kita doakan ya semoga Nah, cepat sembuh. Mau gimana pun amin. Ki Joko Bodo juga salah satu pelestari budaya juga bukan Nah, ya? bener Betul kan? sekali, bener. Ki Joko Bodo itu kalau yang saya tahu juga walaupun di luar paranormal, Ya. beliau juga masih dengan pakemnya Jawa. Nah, Betul ya? benar. Nah, kan banyak nih anak muda yang ninggalin pakem-pakem Jawa. Kalau Nah. misalkan kita ngomong soal Jawa, bukan daerah lain. Nah. Nah, pakem Jawa yang ditinggalkan anak muda ini lebih beralih ke kayak Sopan santun iya, mungkin. salah Nah, satunya itu, betul. Nah, itu Mas Egi apakah gerah akan melihat hal itu? Makanya Mas Egi menjadi pemerhati budaya. ya saya merasa kayak apa ya? Miris lah. Dahulu itu di dalam tradisi keluarga saya itu diajarkan kalau orang yang lebih muda itu harus menghormati orang yang lebih tua dengan cara banyak sekali. Misalkan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan tutur bahasa yang baik. Kalau dalam Jawa sih, kehidupan masyarakat Jawa itu harus menggunakan bahasa kromo. Tapi yang aku lihat, ya enggak aku lihat di sekitarku ya, tapi yang aku lihat di sosial media itu mereka enggak peduli yang jadi lawan bicara itu tua atau muda, enggak peduli, kayak bahasanya itu, nah begitulah. Gerakan Mas Egi ini sendiri yang sudah Mas Egi lakukan ini contohnya apa? Untuk sosial media sih, tadi berbicara sosial media, saya punya akun itu yang fokus ke bidang publikasi situs kebudayaan. Nah dari situ itu saya narasikan seperti misalkan ada salah satu tokoh, misalkan Yosodipuro, itu kita angkat bahwasanya Yosodipuro kedua dia itu memiliki warisan yang berupa serat.
ada salah satu serat berjudul Sasana Sunu. Itu seratnya itu berbicara soal bagaimana caranya etika anak yang lebih muda kepada orang tua dan seperti itulah. Jadi narasi-narasi gini loh, sopan santun itu sudah diajarkan sejak zaman dahulu, itu perlu kita naikkan ya dengan apa yang ya bukannya sombong. Iya, dengan apa yang saya lakuin itu ya menonjolkan. Ya itu sombong, itu namanya sombong. Enggak, itu sombong ya kan? Enggak, tapi enggak apa-apa lah. Tapi kalau menyombongkan sesuatu yang baik itu enggak apa-apa. Enggak. Tapi saya pribadi juga salut juga sama Mas Egi yang logikanya gini. Anak muda, ada hal yang lain yang penting yang lebih bisa diperhatiin. Sekarang kan daripada merhatiin budaya ngapain mending merhatiin cewek orang. Gak ada duitnya. Iya. Merhatiin cewek orang malah beneran ya. Nah, bener. Tapi kan balik itu semua, Indonesia ini kan hidup karena budayanya yang budayanya yang banyak dan yang jelas kita ini merdeka bukan karena gibah, ya kan? Kita merdeka ini ya karena memang mempertahankan budaya dan dari semua kultur budaya kita untuk dipersatukan itu yang memang susah. NKRI harga mati lah pokoknya. Mati Mas. Nih. Mati. Ya bener ini harga mati. Korek. Tapi ya Mas Egi ini kan juga punya channel ya, channel YouTube Istifadah ya kalau nggak salah. Ada. Ya? Itu sama itu tuh saya kenal tuh. Itu Kang Sigit. Nah, kami bikin channel Istifadah itu fokus ke sejarah dan kebudayaan, khususnya untuk yang berkaitan dengan Islam lah. Jadi kayak tokoh-tokoh yang selama ini itu ditinggalkan, itu ya bukan ditinggalkan sih, kayak apa ya, tersingkir dari sorotan media gitulah. Itu kita angkat, kita narasikan ke publik bahwasanya ini loh ada tokoh-tokoh yang keren. Iya, salah satu gondrong itu juga adalah budaya juga di Mas Egi, kayaknya gondrong banget ya kan, kayak Ki Joko Bodo. Gondrong Indonesia. Filosofinya apa nih kalau gini, misalkan menggunakan perspektif sejarah itu zaman dulu itu mayoritas masyarakat Nusantara itu berambut gondrong. Semua? Mayoritas. Oke, mayoritas berarti nggak semua ya? Nggak semua. Iya. Mayoritas semua laki-laki itu berambut gondrong. Nah itu diabadikan dalam salah satu catatan tangan kanan Laksamana Cengho ketika beliau mengunjungi Nusantara. Itu di dalam catatannya itu ditulis Istana Majapahit itu berlapis emas, dan kemudian mayoritas laki-lakinya itu berambut gondrong. Oh, oke. Tapi kalau sekarang bahaya gondrong. Katanya ada berita nih, gondrong di daerah mana disangkanya cewek. Waduh, itu bahaya. Dari situ itu saya kayak menginspirasi saya, kayak wah, gondrong itu mayoritas masyarakat Nusantara berambut gondrong. Berarti secara enggak langsung yang saya tangkap itu gondrong itu kayak simbol kewibawaan. Oh, itu zaman dulu malah justru simbol kewibawaan ya. Simbol kewibawaan. Kalau laki-laki yang seorang kasatria itu pasti digambarkan berambut gondrong. Dari situ wah, saya juga pengen berwibawa. Jadi buat orang-orang botak saat itu nggak laku berarti ya. Orang-orang botak saat itu hanya terpinggirkan berarti. Ya bukan kita menjas orang botak sekarang sih. Filosofi kopi dalam kebudayaan juga itu ada. Kebetulan kita lagi di kopi yang enak banget nih. Kopi apa namanya? Kopi Baik Santana. Ini kalau ngomongin Kopi Baik Santana ntar kita ngomong sama ownernya aja. Siap. Kenapa Kopi Baik Santana? Cuma dari segi budaya itu sendiri kopi itu ada nggak? Soalnya saya lihat kalau ngomong kebudayaan ya ada sesaji ya. Nah, sesaji itu ada kopi dan ada rokok. Untuk kopi sendiri sih tradisi atau sejarahnya bagaimana di Nusantara atau khususnya di daerah Jawa sendiri aku kurang paham. Tapi yang jelas itu kayak kopi itu menjadi salah satu ubur rampe penting. Ubur rampe itu kayak perlengkapan dalam apa ya? Sesaji lah. Ubur rampe itu bahasa Jawa ya? Ubur rampe penting. Sorry, soalnya saya tidak bisa bahasa Jawa. Yes. Lama hidup di London. Ya suwe banget lah pokoknya ning kono.